Majelis Perpustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Sungai Kakap beli nenas. Siapa yang menjawab salah yang lengkap, hutangnya lunas. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat yang berkesempatan hadir pada pengajian Ahad pagi. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak serta jajarannya, pimpinan daerah Aisyah Kota Pontianak serta jajarannya, dan seluruh hadirin hadirat yang berkesempatan hadir di majelis ini yang dimuliakan Allah. Wabil khusus MC yang sangat host tapi juga cash. Tadi menyebutkan saya Kiai Haji Wasilun SAG MPD host. Sebenarnya salah itu, cash. Tentu yang pertama dan yang utama, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya, atas kepastiannya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di suro di musola Al-Ikhwah. Oh, Al-Ikhwan. Al-Ikhwan. Iya. Ikhwan ya. Tepatnya di Jalan Rais Rahman, Gang Mardi Rahan, Margodadirjo 2. Margo itu artinya jalan. Dadi itu jadi, reja itu mulia. Menjadi jalan kemuliaan. Mudah-mudahan pengajian pada subuh hari ini, pada ahad hari ini, menjadi jalan, menjadi wasilah. Ya. Kalau laki-lakinya wasilun. Menjadi konektor ya. Bukan debt collector. Jadi konektor menjadi perantara untuk menjadi kita orang yang bahagia fid dunya wa dunya, fid dunya fid dini wal akhirah. Tentu selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia yang selalu menginspirasi, mengedukasi, menuntun hidup dan kehidupan kita, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya. Pengikutnya yang bagaimana? Bi ihsan. Pengikutnya yang terbaik. Ila yaumidin, sampai hari kiamat. Jadi yang didoakan itu pengikut yang terbaik. Ada di sini namanya. Bapak beliau itu ngerti agama, jadi ngasih nama benar. Ihsanuddin itu ahsana yuhsinu ihsanan. Menjadi orang yang terbaik dalam hal apa? Dalam hal agama. Oh Allah, nggak berkemajuan nih. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini selalu mendapatkan kesehatan, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mengerjakan ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 7 Juli 2024, itu bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Jadi hari ini kita sedang bertahun baru. Tahun baru Islam yang diawali dengan bulan Muharram. Bahasa Inggrisnya bulan Suro. Kenapa disebut bulan Suro? Karena ada kata Asuro. Asuro artinya 10. Pada tanggal 10 Asuro nanti kita disunahkan untuk berpuasa sunnah 1 hari. Nah, orang Jawa menyebutnya bulan Suro, bulan Sura. Itu proses islamisasi yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Jadi masuk Islamnya dengan tidak terasa, istilah-istilah itu dimasukkan ke dalam kalender Islam, tapi langsung dikonversikan dengan penanggalan Jawa. Itu namanya dakwah kultural. Mengislamisasikan dengan tidak terasa, lama-lama dia masuk Islam. Ya, masuk tapi tak terasa. Seperti ongol-ongol ini. Nak tenan, pasti buatan beda nih. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Baginda Ali radhiyallahu anhu bersabda dalam sebuah firman-Nya atau dalam sebuah perkataan yang mulia ini, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang tersebut dinyatakan orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini keadaannya sama dengan hari kemarin, maka disebut orang tersebut orang yang rugi. Dan barang siapa yang keadaan hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, orang tersebut dinyatakan orang yang celaka. Mengacu dari perkataan beliau, berarti umat Islam itu senantiasa progresif untuk menuju yang terbaik dalam semua aspek lini kehidupan. Terlebih-lebih pada masalah-masalah ibadah. Mestinya semakin menambah usia, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ulang tahun, pada hakikatnya sedang mendekati apa, Bu? Ibu-ibu kalau ulang tahun itu sedang mendekati apa? Mendekati ajal. Mendekati kematian. Tapi umumnya orang ulang tahun senang-senang tuh kan? Panjang nafasnya, panjang nafasnya. Panjang umurnya ya? Kalau dikasih umur panjang sekali baru bingung. Hidup ini enaknya karena sama-sama ini. Masih ada yang teman sebaya. Kalau sekiranya Pak Eno dikasih 1000 tahun yang lagi, udah tidak enak itu. Apalagi kalau hanya terbaring di tempat tidur. Bisanya enak karena ketemu teman sebaya ini, bisa ketawa, kenal, dan sebagainya. Kalau tidak ada yang kenal, tidak enak. Maka umur panjang penting, tapi yang lebih penting lagi bagaimana mengisi usia tersebut. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umrihi wa khairu amali. Wasarun nas man tala umrihi wasaru amali. Menurut penilaian Rasulullah SAW, orang yang terbaik itu orang yang diberi usia yang panjang,
Lalu yang bersangkutan pandai memanfaatkan usia panjang itu untuk beramal soleh. Sebaliknya, orang yang buruk menurut pandangan Rasulullah SAW, dia diberi usia yang panjang, tapi diisi dengan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk. Jadi pundi-pundi amalnya itu lebih banyak maksiatnya daripada taatnya. Ini orang yang jelek. Saking jeleknya itu menantunya itu berdoa, apa mertua saya ini panjang benar usianya. Kapan dia meninggal? Itu menantu yang degil tuh. Degil and kumal biasanya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengisi sisa usia kita ini yang tidak tahu kapan datang al-maut itu diisi dengan hal-hal yang terbaik untuk kehidupan kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam surah Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Dan semestinya dan seharusnya setiap jiwa itu memandang masa lalunya, menatap masa lalunya, lihat untuk masa yang akan datang atau hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ketahuilah sungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Surah Al-Hasr ayat 18. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ayat ini diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, diseru, diajak oleh Allah untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di tengah-tengah ayat tersebut ada perintah hendaknya setiap orang yang beriman di samping menjalankan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya senantiasa menatap masa lalunya, masa yang telah ditinggalkan untuk menyongsong hari esok. Lihat. Jadi orang yang beriman itu selalu hidupnya flashback ke belakang, bukan untuk menyesali, meratapi, tapi dalam rangka menyusun strategi, mempersiapkan hal terbaik untuk hari esoknya. Lalu pertanyaannya, apa itu hari esok? Hari esok, ya kalau namanya hari, ya setelah ini, besok. Itu hari, tapi yang dikehendaki di sini, hari esok yang pasti datang dan pasti akan menghampiri kita adalah al-maut, adalah kematian. Ada enggak yang enggak mau mati? Pasti kalau ditanya, semuanya tidak mau mati. Tapi walaupun tidak mau mati, pasti mati. Betul enggak? Mama Hufron kali. Jadi hari esok yang dikehendaki di ayat ini adalah setiap orang yang beriman senantiasa bertakwa kepada Allah, tapi selalu mempersiapkan diri kapan saja dan di mana saja kematian itu datang, kita siap untuk menghadirinya dan siap untuk mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di Jawa dulu ada nyanyian begini. Kalau orang Jawa tahu, nanti terjemahkan oleh Pak Eno.
Ojo siro banget. Ojo siro banget. Ya. Ojo siro banget gonmu urip ing alam dunya. Malaikat si Jurupati larak lirik marang siro. Gonem lirik malaikat arep jabut nyawa iro. Gonen jabut angenteni dawuhe Kang Maha Suci. Sawise didhawuhi banjur tandang karo kondo. Aku iki mung sifat termo, sira kabeh ra kena semoyo. Bisa terjemahkan enggak? Pak Rusmanto yang bisa nih. Hendaknya kalian hidup di dunia itu jangan keterlaluan. Itu maksudnya. Kenapa Anda boleh keterlaluan? Keterlaluan di sini maksudnya jangan selalu bermaksiat kepada Allah. Kalau selalu bermaksiat kepada Allah itu namanya keterlaluan. Bahasa Roma iramanya sungguh terlalu. Ya. Kenapa? Malaikat Jurupati atau malaikat yang mendapat tugas untuk mencabut nyawa manusia. Malaikat apa namanya? Israel. Selalu melirik kita. Melirik ke kanan ke kiri bukan untuk diajak piknik, tapi akan dicabut nyawanya. Cuma beliau ketika nyabut nunggu diperintah oleh Allah. Kalau sudah diperintah, knop itu matikan, mati langsung. Nah, lalu kalau sudah diperintah, malaikat itu bicara. Kamu tidak boleh bilang nanti, tidak boleh. Saya hanya sekedar melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ceritanya malaikat Israel ketika datang menemui kita. Tidak bisa kita ingin ditunda, ingin diundurkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah sebagian harta yang Allah berikan kepada kamu. Atau boleh secara garis besarnya, berbuat baiklah kamu ya, sekalian min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum mati menjemputmu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang dijemput oleh malaikat maut dalam keadaan tidak siap baik iman dan amal solehnya, dia akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau bisa tunda, sekiranya engkau tunda kematian ini ila ajalin qarib, dengan waktu yang sangat dekat saja, ditunda sejenak saja, sebentar saja. Fa saddaqa wa akum minas solihin. Niscaya kami akan bersedekah dan akan menjadi orang yang baik. Ini harapan, permintaan orang yang didatangi oleh malaikat maut dalam keadaan tidak siap, baik iman maupun amal solehnya. Kalau yang rajin ngaji, anggota Muhammadiyah, insya Allah siap semua. Malah alhamdulillah barangkali, alhamdulillah malaikat sudah datang. Kenapa? Karena udah siap berangkat. Tandanya orang siap berangkat apa? Tandanya apa orang siap kalau udah? Tandanya apa orang yang siap berangkat? Sudah punya bekal. Coba kalau dihampiri kawan, belum siap apa-apa, pasti minta ditunda. Ntar tunggu ya, sebentar ya. Saya belum persiapan. Jangankan mau dijak piknik, diajak ngaji ke sini, belum siap, belum mandi, bisa ditunggu nggak? Pak Rusmanto ngampirin saya belum siap apa. Tunggu sejenak ya, saya belum mandi.
Itu menunjukkan belum siap. Nah, kalau dengan kawan kita bisa ngomong gitu, minta tunggu. Dengan malaikat maut tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Nggak tahu lah Mama Hufron tuh. Karena ada kontrak udah dengan para malaikat. Ada yang warga Muhammadiyah ikut? Enggak, jamaah Hufron. Dia udah teken kontrak dengan malaikat. Jadi bisa menyetop kematian seorang. Kalau toh udah mati, dia berani tanggung jawab atas semua kematian orang lain. Itu pun masih ada yang ngikutin ya. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, La taziru waziratu wisra ukhra. Manusia yang satu tidak bisa memikul dosa orang lain. Wong dirinya sendiri juga belum tentu. Yang ngikuti ya, yang ikuti media sosial tuh. Yang nggak ngikuti nggak paham. Bapak sekalian, ketika orang yang dijemput oleh malaikat maut dalam keadaan dia siap, dia akan berkata, ya Tuhan, tolong tunda kematian ini sejenak saja. Fasaddaqa, niscaya saya akan bersedekah. Wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang baik. Jawaban Allah, wala yu'akhirul nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak sama sekali akan menunda kematian seseorang kalau ajalnya telah tiba. Ajal itu batas hidup di dunia. Kalau kita berjalan, misalnya itu ada tembok, udah mentok ke tembok, itulah batasnya. Kalau kita main gangsing, udah mutar habis putarannya, kemudian tumbang, itulah ajal. Waladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajalu musamman indahu tsumma antum tamtarun. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian Allah telah menentukan ajalnya masing-masing. Wa ajalu musamman indahu, ajal yang kedua kalinya hari kiamat, maksudnya pengetahuan tentang hari kiamat indahu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suma antum tamtarun, kebanyakan kamu ragu-ragu. Ragu-ragu seolah-olah tidak akan mati. Ini kebanyakan manusia. Ditanya kamu mau mati enggak? Mau, tapi enggak mempersiapkan dirinya akan mati. Kalau warga Muhammadiyah insya Allah siap dunia akhirat. Kenapa? Karena hidupnya diisi dengan keimanan dan insya Allah dihiasi dengan amal soleh. Kenapa kita nggak siap? Ya, karena tidak ada iman dan tidak ada amal soleh. Tidak sedikit orang yang mengatakan pasti dirinya mati, tapi dia tidak mempersiapkan untuk pergi yang sejauh-jauhnya tidak akan kembali. Maka orang tersebut orang yang celaka. Kalau berangkat piknik tanpa bekal saja sudah kalang kabut. Ya. Kalau toh bisa piknik di sana, mukanya pucat. Saya tahu Pak Ihsan tuh ke Cina itu. Karena bekal nggak cukup, pucat di sana dia. Coba kalau bekalnya cukup. Belanja ini, belanja itu, yang ditinggalkan juga dibawakan oleh-oleh. Jangankan mau beli oleh-oleh, untuk diri kita sendiri saja tidak mampu di sana. Nah, itu menunjukkan bekalnya nggak cukup. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi yang dimaksud lihat yang pasti hadir dan menghadiri kita adalah al-maut. Maka mari dalam segala aspek kehidupan kita, semua kita proyeksikan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga sewaktu-waktu al-maut menjemput kita, insya Allah dalam keadaan siap, dalam keadaan tidak minta ditunda kematian ini. Maka di ayat lain dikatakan,
Fa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah pada Allah sehingga datang kepada kalian sesuatu yang yakin. Yang yakin datang pada kita ada al-maut. Maka ayat ini dimaksudkan kalian beribadah kepada Allah secara konsisten sampai kematian menjemput kita. Jadi berkonsistensi untuk terus beribadah kepada Allah itu merupakan bagian dari hijrah. Karena hijrah itu pada hakikatnya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju yang baik secara konsisten. Itu hijrah secara maknawi. Olehnya maka tahun baru hijrah ini sesungguhnya tetap relevan dalam kehidupan seorang muslim. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dalam catatan sejarah Islam, ketika menetapkan tahun Hijriah ini, terjadi perdebatan antar sahabat. Jadi tahun baru Islam ini dimulai pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada zaman Nabi belum ada tahun, yang ada tahun gajah. Tahu gajah. Karena dipandang sangat penting untuk beradministrasi supaya tidak keliru tanda dan tanggalnya, maka Umar bin Khattab beristihad, berpikir sungguh-sungguh mengumpulkan para sahabat untuk memulai adanya tahun yang disebut dengan tahun Hijriah. Nah, kenapa dipilih peristiwa hijrah untuk menjadi nama tahun? Ini mengundang perdebatan yang panjang. Ada yang mengusulkan waktu lahirnya Nabi Muhammad. Sebagian sahabat menolak. Itu tidak terlalu penting kelahiran seseorang. Nanti seperti kalender miladiah. Ada yang mengusulkan ketika wafatnya Nabi Muhammad juga tidak diterima oleh mayoritas sahabat. Lalu yang diterima dan merupakan sesuatu yang sangat argumentatif adalah peristiwa hijrah baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Yasrib, Madinatul Munawwaroh. Lalu kenapa ini peristiwa dijadikan momentum? Karena memang peristiwa hijrah ini dalam catatan sejarah Islam merupakan momentum yang luar biasa. Dari sisi peristiwanya dilatar belakangi Nabi Muhammad dan pengikutnya, para sahabatnya, yang kala itu di Mekah masih sangat minoritas. Selama 13 tahun beliau tidak banyak pengikutnya, selalu ditindas, diintimidasi, bahkan disiksa secara fisik maupun mental. Salah satu korban penyiksaan dari kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy adalah Bilal. Sahabat Nabi dari kalangan hamba sahaya, kemudian berkulit hitam, berambut keriting, bergigi putih. Keritingnya kayak Indomie kali ya, cuma putih. Jangan ketawa Pak Amit, kamu enggak. Pak Amit enggak. Giginya enggak putih Pak Amit maksudnya. Jadi Bilal bin Rabah itu budak dari Abdullah bin Mu'aid menyatakan diri masuk Islam, lalu oleh majikannya disiksa sedemikian rupa. Ikat kedua tangannya, ditarik dengan kuda, keliling padang pasir, di atas kerikil dan sebagainya. Kemudian dijemur di atas matahari yang begitu terik, ditindih batu yang sangat besar. Pokoknya luar biasa. Lalu diketahui oleh Abu Bakar, baru ditebus dengan tebusan yang sangat mahal. Jadilah Bilal itu orang yang merdeka.
Dia pengikut Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk Islam dari kalangan hamba sahaya. Setelah dia Islam, punya profesi, punya fashion dalam berislam, selalu azan. Jadi kan suka azan itu nanti bersama Bilal di surga. Maka Pak Hamid kalau mau azan suaranya yang bagusin diri, bagusan dulu. Dibagusin dulu suaranya kalau mau azan. Nanti sama-sama Bilal di surga. Ada juga keluarga dari Amr bin Yasir. Amr bin Yasir itu satu keluarga, Amr, Yasir, dan ibunya Sumayyah. Ketika hamba sahaya tersebut masuk Islam, lalu majikannya nggak terima. Dibawalah ke bukit, lalu ayah Yasir yang namanya Amr itu diikat kedua tangannya dan kakinya, dilemparkan dari bukit menuju jurang. Pecah kepala mati di jurang tersebut. Di hadapan anak dan istrinya. Kemudian Sumayyah karena selalu dalam keadaan Islam, tidak mau kembali kepada kekafiran, ditusuklah Sumayyah itu dengan pelepah kurma dari duburnya sampai dengan ubun-ubunnya. Paksakan mati. Itulah tercatat sebagai syuhada wanita pertama di dalam Islam. Itu bagian-bagian perjuangan umat Islam di awal-awal Islam. Ya. Banyak intimidasi lainnya, termasuk di Syaib, di Baikop, yang tidak ada akses ekonomi, apalagi komunikasi, selama beberapa tahun. Lalu Rasulullah memerintahkan sahabatnya hijrah ke Habasa. Di sana sebagian hijrah. Salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal. Cuma di sana tidak terlalu menggembirakan walaupun rajanya yang masih Nasrani itu menerima dengan baik. Lalu Nabi Muhammad juga hijrah ke Taif dengan beberapa sahabatnya. Di sana disambut dengan lemparan batu oleh para orang Taif karena difitnah oleh orang-orang Arab, oleh orang kafir Quraisy akan datang ke Taif orang-orang yang gila, orang-orang yang sedang tidak waras. Maka Nabi Muhammad SAW dilemparin batu sampai berdarah-darah. Malaikat melihat Nabi Muhammad itu tersiksa, dia ingin mengajukan permohonan kepada Allah supaya orang Taif ditimpakan dengan bukit Uhud. Nabi Muhammad menolak, jangan. Dia doakan, Allahumma hdini qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku, sesungguhnya dia melakukan hal demikian karena ketidaktahuannya. Itu etika Nabi Muhammad ketika dalam dakwahnya dimusuhi oleh kaumnya. Kemudian hijrah yang terakhir adalah Nabi Muhammad disuruh untuk hijrah ke Yasrib yang disebut dengan Madinatul Al-Munawwarah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hijrah ke Yasrib ini bukan sebuah persoalan yang sederhana, tapi persoalan yang luar biasa. Perjalanan dari Sintang, karena 400 kilo lebih dari Pontianak ke Sintang, dalam keadaan yang sangat panas, gurun pasir, kadang-kadang mendapatkan kerikil yang tajam, tidak ada akses jalan yang mulus, tidak ada kendaraan yang cepat, tidak ada perbekalan yang memadai. Nabi Muhammad dengan para sahabatnya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Yasrib. Bayangkan yang udah pernah pergi haji. Mekah Madinah itu kalau pakai kendaraan bis 120 per kilo jam, itu 4 jam sampai 5 jam. Nah saat itu Nabi Muhammad tidak ada kendaraan lain, paling cepat onta.
Kalau ada atau kuda. Kondisinya kurang lebih dengan sekarang. Gurun pasir, berkerikil, tajam, panasnya terik luar biasa. Meninggalkan anak istri, harta benda, dan keluarga. Itu adalah peristiwa yang sangat mengesankan bagi perjuangan umat Islam. Olehnya maka ketika hijrah Rasulullah SAW mengatur strategi sedemikian rupa. Apa strateginya? Yang pertama, strategi pengelabuan. Dikelabui orang kafir Quraisy. Ali bin Abi Thalib suruh menempati tempat tidur Rasulullah. Karena malam itu sudah ada perencanaan pembunuhan. Karena malam itu udah ada rencana pembunuhan. Pembunuhan berencana oleh kaum kafir. Diaturlah strategi Ali suruh tidur di tempat Nabi Muhammad SAW. Lalu pada tengah malam, baginda Rasulullah SAW keluar dengan Abu Bakar Siddiq menuju Gua Thur. Qadarullah di Gua Thur itu Allah menempatkan sarang burung yang ada di mulut gua itu dan laba-laba. Sehingga terjadi perdebatan antara para pemburu-pemburu Nabi Muhammad SAW bahwa tidak yakin Nabi Muhammad itu bersembunyi di situ. Sampai Abu Bakar khawatir. Abu Bakar takut. Dalam surat Taubah disebutkan, la tahzan innallaha ma'ana. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, Allah beserta kita. Dipersiapkan juga siapa yang mengirim logistik. Ya. Yaitu anak perempuannya. Dipersiapkan untuk mengantar bekal ke Gua Thur. Dipersiapkan juga guidance penunjuk jalan oleh seorang non-muslim. Dikontrak untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Ini semua dipersiapkan sedemikian rupa oleh baginda Rasul. Kemudian di Madinah juga dipersiapkan di sana. Sudah ada orang-orang Islam yang di sana. Yang untuk menyambut kedatangannya. Karena ketika terjadi konfrontasi antara suku Aus dan Khazraj, itu selalu mengatakan, jika nanti aku menang, jika nanti datang padaku utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kami akan libas kalian. Ini kalau suku Khazraj menang, orang Aus bilang demikian. Dan sebaliknya. Untuk membuktikan bahwa benar tidak ada Nabi di Mekah, maka sebagian dari suku Aus dan Khazraj itu mencari tahu ke Mekah untuk membuktikan kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Akhirnya dari suku Aus dan Khazraj sudah masuk Islam sebagian. Lalu disuruh pulang ke Madinah untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Maka setibanya baginda Rasulullah SAW beserta sahabat ke Madinah disambut oleh para muslimin yang telah mendahuluinya masuk Islam dari kalangan Ansor. Yaitu antara lain dari kalangan suku Khazraj dan suku Aus. Maka ini dapat kita ambil pelajaran ketika kita mau melaksanakan sesuatu, apalagi sebuah perpindahan, sebuah perjuangan yang luar biasa, maka perlu ada perencanaan yang sedemikian rupa sehingga perencanaan itu matang dan insya Allah dengan perencanaan yang matang itu akan menghasilkan buah, menghasilkan kesuksesan. Jadi jangan dipahami karena Nabi itu adalah utusan Allah, semuanya ditanggung oleh Allah tanpa ada persiapan. Tidak. Itu sunatullah tetap ditempuh, sunatullah tetap dijalani. Karena apa? Supaya diambil iktibar oleh umatnya. Bahwa segala sesuatu harus diikhtiarkan. Segala sesuatu harus diusahakan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menginformasikan kepada kita semua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah nasib seseorang, nasib suatu kaum, kalau kaum tersebut tidak mau merubah nasibnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa ikhtiar dalam semua aspek itu menjadi hal penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian hijrah ini merupakan momentum yang sangat luar biasa, maka disepakati oleh para sahabat dijadikan momentum untuk mengawali tahun baru Islam. Kenyataannya memang 13 tahun baginda Rasulullah SAW di Mekah tidak terlalu banyak mendapatkan pengikut. Hanya menegakkan kalimat tauhid, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Selama 13 tahun inilah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah SAW di Mekah. Lalu barulah 10 tahun berikutnya di Madinah, muncullah perintah-perintah terkait dengan syariat, sholat, ada juga puasa, ada zakat dan sebagainya. Disitulah awal mula peradaban Islam dibangun melalui peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yang kemudian di sana sudah muncul masyarakat Islam, ada juga masyarakat non-Islam, baik Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Intinya di Madinah adalah masyarakatnya heterogen, ya, dari berbagai suku, agama, dan juga ras. Baginda Rasulullah SAW di Madinah membuat piagam Madinah, perjanjian antar warga Madinah, antar warga yang mendiami kota Madinah untuk bersatu padu apabila ada musuh yang menyerang dari luar. Baik itu yang muslim, non-muslim, dan sebagainya, bersependapat bahwa kewajiban membela Madinah adalah kewajiban bersama. Itulah latar belakang piagam Madinah yang hampir mirip-mirip dengan Pancasila di Indonesia. Hampir mirip-mirip dengan Pancasila di Indonesia. Ketika negara ini mulai didirikan oleh para pendiri bangsa, salah satunya adalah rumusan Pancasila itu adalah mirip-mirip dengan piagam Madinah. Olehnya warga bangsa Indonesia, terutama warga Muhammadiyah, mari tetap kita menjaga NKRI, karena itu merupakan kesepakatan kita bersama, kesepakatan para pendiri bangsa ini untuk mendirikan negara yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nanti selebihnya sini banyak narasumber yang bisa ikut mencerahkan, mudah-mudahan tidak ada narapidana. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana. Lucu, kasihan. Kalau ada kata yang salah, jangan dibawa kemana-mana. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.